Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu, 18 Juni 2022, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama dua orang guru besar, yaitu 1. Profesor Muhammad Zaki Mubarok dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB dengan topik pengembangan proses ekstraksi dan pemurnian biji nikel laterit berkadar rendah untuk menghasilkan bahan baku katoda baterai litium ion. 2. Profesor Sri Legowo Wigno Darsono dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB dengan topik pengelolaan sumber daya air berkelanjutan untuk kehidupan dan penghidupan. Kepada Wakil Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua dan Sekretaris Forum Guru Besar, para dekan, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk memasuki ruangan. Kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.
Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Wali Amanat ITB, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2022, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zaki Mubarok, STMT, dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, dengan judul orasi pengembangan proses ekstraksi dan pemurnian biji nikel laterit berkadar rendah untuk menghasilkan bahan baku katoda baterai lithium ion. 2. Profesor Dr. Insinyur Sri Legowo Wiknyo Darsono dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, dengan judul orasi pengelolaan sumber daya air berkelanjutan untuk kehidupan dan penghidupan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat ITB dan pada ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Profesor Dr. Insinyur Ridho Kresna Watimena, MT, Ibu, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zaki Mubarok, STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Profesor Zaki Mubarok. Profesor Zaki Mubarok, Muhammad Zaki Mubarok, dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 25 Agustus 1973. Beliau adalah dosen dari kelompok keahlian teknik metalurgi FTTM ITB. SK Guru Besar beliau adalah pada tanggal 1 Agustus tahun 2019. Dalam karir akademiknya, Profesor Zaki Mubarok didampingi oleh istri tercinta, Dr. Novi Anantari almarhumah, Ibu Rahmalina Dewi SE, dan dikaruniai oleh 3 anak, Ilham Miftahul Rahman, Zaki Sahwan, dan Kirana Alesa Maharani. Profesor Zaki lulus dari SD Negeri Ngunut Ponorogo pada tahun 1986, SMP Negeri 1 Ponorogo tahun 1989, SMA Negeri 1 Ponorogo tahun 1992, menjadi sarjana teknik pertambangan dari option metalurgi tahun 1997, Magister Rekayasa Pertambangan bidang khusus korosi tahun 2001, dan lulus doktor dari Department of Non-Ferrous Metallurgy dari University of Leoben, Austria pada tahun 2005 dan melakukan postdoctoral study 2006 sampai 2007. Sejak 1999 sampai sekarang, Profesor Zaki adalah staf pengajar di program studi teknik metalurgi FTTM ITB. Pengalaman lainnya 2011 sampai 2014, Manajer Laboratorium Metalurgi Proses dan Korosi, 2014 sampai 2015
Ketua Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi. 2015 sampai sekarang, Kepala Laboratorium Hidroelektrometalurgi. 2020 sampai sekarang, Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Penjaminan Mutu Sekolah Pasca Sarjana ITB, dan sejak 2022, Profesor Saki adalah Visiting Professor di Central South University, China. Dalam bidang penelitian, topik yang diteliti oleh beliau adalah proses ekstraksi, pemurnian, daur ulang dan sintesis logam dan senyawa logam dengan jalur hidrometalurgi. Beberapa hibah riset yang pernah diperoleh: penelitian prioritas riset nasional 2020-2021, MMII Research Award 2020-2021, penelitian unggulan perguruan tinggi Dikti 2016, riset ITB beberapa tahun 2009, 2010, 2012, 2020, hibah penelitian strategis nasional Dikti 2010, dan International Collaborative Research dengan Borregaard Norway tahun 2018. Beliau sedang menjalankan 3 research, sintesis nikel sulfat dan kobalt sulfat dengan kombinasi metode ekstraksi pelarut, presipitasi oksidatif selektif, dan elektrolitik, proses ekstraksi skandium dan biji nikel laterit, proses pretreatment biji emas refraktori sulfidis dengan metode preoksidasi menggunakan ozon. Profesor Saki telah mempublikasikan 84 makalah dalam jurnal maupun proceeding baik internasional maupun nasional. Beliau juga mempunyai 4 paten yang sudah di-granted dan 1 patent dalam proses register. Dalam bidang pembimbingan, Profesor Saki telah meluluskan 105 mahasiswa program sarjana, 34 mahasiswa program magister, 1 mahasiswa program doktor dalam kurun waktu 2008 sampai 2022, dan saat ini sedang membimbing 3 orang mahasiswa program doktor. Beberapa penghargaan yang pernah diterima oleh Profesor Saki: Best Paper Presenter pada The First International Seminar on Metallurgy and Materials 2017 di Jakarta yang diselenggarakan oleh LIPI. Mining and Mineral Industry Institute Research Award 2019 dari MindID. Mendapatkan penghargaan artikel ilmiah berkualitas bidang non-kesehatan dan obat dari Kemenristek BRIN tahun 2020, serta tanda jasa penghargaan Satya Lencana Pengabdian 10 tahun dari Presiden RI. Profesor Saki mempunyai hobi jalan kaki dan traveling. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zaki Mubarak, STMT, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Ibu Bapak semuanya. Yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Wali Amanat ITB, Profesor Joko Santoso, Ketua Senat Akademik ITB, Profesor Hermawan Wipoyono, Ketua Sekretaris Guru Besar dan anggota Forum Guru Besar ITB, Dekan FTTM, Dekan FTSL, para guru saya yang saya hormati hadir di sini, rekan-rekan dosen, kolega, teman-teman kuliah seangkatan yang saya hormati. Suatu kehormatan yang luar biasa
bagi saya bisa berdiri berbicara di sini di depan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Izinkan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan paparan mengenai pengembangan proses ekstraksi dan pemurnian biji nikel laterit berkadar rendah untuk menghasilkan bahan baku katoda baterai lithium ion. Saya akan memaparkan orasi saya dengan sistematika sebagai berikut, dimulai dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan potensi nikel Indonesia, lalu proses ekstraksi dan pemurnian biji nikel laterit serta penggunaan nikel untuk baterai, kemudian hasil-hasil riset yang telah dilakukan kami di ITB dan diakhiri dengan catatan penutup. Komitmen global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan penggunaan energi yang lebih bersih telah mendorong terjadinya transformasi di sektor transportasi, yaitu penggunaan kendaraan listrik. Bapak Ibu bisa lihat pada gambar di slide, bisa dilihat penggunaan mobil listrik di dunia dari tahun 2010 sampai 2021 terus meningkat. Yang paling bawah itu adalah mobil listrik berbasis baterai atau disingkat battery based EV, BEV. Paling bawah itu China, sangat pesat, paling banyak. Kemudian di atasnya itu adalah PHEV, ya, plug-in hybrid EV, mobil listrik hybrid, kombinasi antara listrik dan combustion. Dan seterusnya ke atas itu di United States, kemudian juga di tempat lain. Menurut prediksi Bloomberg New Energy Finance tahun 2018, kontribusi kendaraan listrik pada tahun 2040 itu sekitar 55%, di mana sekitar 45%-nya adalah mobil listrik berbasis baterai. Jadi dalam hal ini baterai merupakan komponen kunci untuk mobil listrik dan saat ini berkontribusi sekitar 35-40% dari harga mobil listrik saat ini. Dan pilihan baterai yang digunakan adalah baterai lithium ion karena energi density-nya yang tinggi, relatif ringan dan seterusnya. Kemudian komponen biaya terbesar untuk pembuatan baterai sendiri, khususnya baterai untuk mobil listrik, adalah biaya material. Dan lebih khusus lagi adalah material katoda yang menjadi topik topik penelitian kami ini. Di Indonesia sendiri, seperti Bapak Ibu barangkali menyimak, perkembangannya cukup pesat, ya, dan telah ditandatangani Perpres mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, Perpres nomor 55 tahun 2019. Pada slide berikut diilustrasikan Presiden kita Pak Jokowi meresmikan groundbreaking pabrik baterai mobil listrik PT HKML, asosiasi dari LG, ya, di Karawang. Kemudian 10 hari lalu di Batang juga melakukan hal yang sama, ya. Dan Indonesia sendiri saat ini dalam merantai bisnis baterai listrik, ada beberapa kemitraan yang sedang dijalin antara beberapa pihak di dalam negeri dengan perusahaan baterai dan juga mobil listrik terkemuka di dunia seperti CATL, LG, Tesla, dan seterusnya. Sedikit saya menyampaikan pada Bapak Ibu prinsip kerja baterai lithium ion dan parameter yang berpengaruh. Jadi dinamakan baterai lithium ion karena pembawa arus listriknya adalah ion lithium. Bisa dilihat di sini, ketika dia bekerja atau discharge, ion lithium berpindah dari katoda, ya, ke anoda. Kemudian ketika dilakukan recharging, dia kembali dari anoda ke katoda seperti berikut. Jadi bisa dilihat di gambar yang atas, yang warnanya ungu adalah ion lithium ketika discharge dia berpindah dan terinterkalasi masuk di antara kisi-kisi atom logam dan oksigen di katoda. Jadi material katodanya adalah kompleks oksida dari logam dengan oksigen, ya. Jadi bisa dilihat di sini di anoda lithium teroksidasi, ya, atau lepas sebagai ionnya dan juga nanti bereaksi dengan elektron dari eksternal sirkuit di katoda.
pada saat charging merupakan kebalikannya. Nah, sebenarnya banyak parameter yang berpengaruh terkait dengan performa baterai lithium ion ini. Yang saya lakukan hanya sebagian kecil saja dan khusus di katoda ya. Jadi parameter katoda, elektrolit, anoda, elektrolit dan separator banyak sekali di sana ya yang bisa diklasifikasikan menjadi parameter fisik, parameter kimia dan elektrokimia. Misalnya parameter fisik itu adalah ketebalan dari current kolektornya, ketebalan dari elektrodnya, lalu juga porositasnya dan seterusnya. Nah, ini sedikit mengenai sel baterai seperti tadi sudah disebutkan, ada anoda, katoda ya, dan ada separator diantaranya, kemudian ada elektrolit. Dan ketika digunakan dalam suatu mobil listrik, sel baterai ini akan dirangkai menjadi modul. Jadi yang atas itu contoh untuk mobil Tesla Roadster. Jadi dari 69 sel yang sebelah kiri itu akan membentuk 9 bricks, dan 9 brick ini membentuk modul. Kemudian untuk satu Tesla Roadster ini ada 11 modul, sehingga kalau dikalikan semuanya di dalam mobil Tesla Roadster ini akan terdapat 6.831 sel baterai silindris. Kemudian tipe lainnya yang tipe prismatik ini lebih sedikit. Jadi satu modul hanya 4 sel saja. Kemudian terdapat 48 modul untuk satu Nissan Leaf ini lebih kecil ya. Dan terdapat 192 sel prismatik di sana. Lalu contoh susunan baterai lithium ion pada mobil listrik Tesla Model S ini yang banyak dijual belikan juga ya. Jadi di mobil Tesla Model S ini terdapat 444 baterai per modul. Kemudian untuk satu mobil ini terdapat 16 baterai modul per pack. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang bagian kedua ke belakang itu ada 14, kemudian di depan ada 2, atas dan bawah jadi ada 16. Totalnya adalah 444 kali 16, 7.104 baterai, cukup banyak. Diletakkan di bagian bawah jok dari mobil ini ya, dan keseluruhan beratnya sekitar 1.200 pound ya, sekitar 540 kg, dan litiumnya itu hanya 7 kg ya. Jadi hanya kurang dari 2%. Jadi memang itu salah satu yang diharapkan dengan penggunaan litium ini. Baik, lalu jenis baterai litium untuk mobil listrik ini dibedakan berdasarkan jenis material katodanya. Yang paling banyak digunakan 5 ini. Yang pertama adalah LCO, lithium cobalt oxide, kemudian NCA, lithium nickel cobalt aluminium oxide ya. Lalu NMC, nickel manganese cobalt oxide, lithium iron phosphate LFP, lithium manganese oxide ya. Dan di sebelah kanan ini merupakan proporsi massa material aktif di katoda untuk baterai-baterai mobil listrik jenis LCO, NCA dan NMC. Untuk NMC sendiri terdapat beberapa varian ya, 111, lalu 433, 532, 622, 811 yang maksudnya adalah rasio mol sebenarnya. Kalau proporsi masanya dalam persen terlihat di sana, dan trennya adalah mengurangi proporsi kobalt untuk menurunkan harga, di mana pada tipe NMC 811 proporsi nikel ini dapat mencapai 72%. Dan mengapa memilih baterai EV berbasis nikel? Jadi yang pertama alasannya adalah mempunyai densitas energi atau energi spesifik yang tinggi, energi persatuan berat, kemudian mempunyai keamanan yang relatif baik, mempunyai umur pakai atau durabilitas yang baik, dan relatif murah jika dibandingkan dengan tipe LCO. Bisa dilihat di sini NMC kiri bawah, dari parameter cost lebih rendah dari NCA, kemudian energi spesifik lebih tinggi dari LFP ya. Tapi varian baterai ini terus berkembang dan berkompetisi satu dengan lainnya. Dan saya lanjutkan dengan potensi nikel Indonesia dan industri pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri.
kecuali litium dan grafit yang belum dipastikan ketersediaannya di Indonesia, sumber daya dan cadangannya, bahan-bahan baku untuk nikel, kobalt, mangan, aluminium, dan tembaga terdapat di Indonesia. Jadi grafit ini digunakan sebagai anoda, tembaga sebagai pengumpul arus di anoda, aluminium sebagai pengumpul arus di katoda. Indonesia sesungguhnya dapat dan harus dapat memainkan peran strategis dalam industri kendaraan listrik dengan ketersediaan bahan baku, khususnya nikel dan kobalt, dan tentu ketersediaan pasar mobil di dalam negeri yang cukup besar. Kita negara dengan penduduk sekitar 270 juta ya. Jadi pada gambar berikut diilustrasikan tambang nikel di dalam negeri yang saat ini biji berkadar rendah itu belum banyak diolah secara signifikan. Baik. Dan menurut USGS, jadi bukan menurut kita sendiri ya, menurut United States Geological Survey, pada tahun 2021 Indonesia menempati peringkat 1 ya, baik dalam produksi nikel dari tambang, dalam nikel ekivalen 1 juta ton 2021, dan sejak 2017 selalu menempati nomor 1. Di sebelah kanan itu Bapak Ibu bisa melihat yang bar chartnya itu adalah cadangan ya, kemudian yang merah itu adalah produksi nikel. Kita signifikan paling atas di sana ya. Namun baru 2 hari yang lalu rekan saya, dosen di metalurgi, menyatakan dari 1 juta ekivalen ini nikel yang diproduksi kira-kira hanya 100.000 ton yang dimiliki tanda kutip ya dalam negeri. Nah itu tantangan kita semua ya. Itu yang disampaikan rekan saya tuh 2 hari yang lalu. Cadangan ini lebih rendah dengan yang dilaporkan oleh Direktorat Minerba Kementerian SDM yang melaporkan 49 juta. Kalau tadi 21 juta ya ton nikel ekivalen, SDM 49 juta. Sekira USGS belum menghitung juga yang low grade, yang limonit. Di mana cadangan biji limonit ini mempunyai kandungan kobalt yang lebih tinggi dari saprolit yang diperlukan untuk baterai, dan juga mengandung logam tanah jarang yang juga lebih tinggi dari saprolit. Khususnya adalah skandium, neodymium, praseodymium yang sudah kami analisis. Nah ini prediksi dari Roskill 2020 juga sama. Sampai 2040 Indonesia masih yang pertama ya sebagai produsen nikel dunia. Dalam 20 tahun ke depan sekitar 1.750 ton nikel ekivalen. Ya, jadi mulai 2020 sampai 2030 itu meningkat ya, kemudian akan stagnan di sekitar 1.750 ton nikel ekivalen. Lalu di sana ada Filipina, Rusia, New Caledonia, dan seterusnya. Tentu ini menjadi catatan dan tantangan bagi kita. Lalu untuk pohon industri nikel dan kondisi di Indonesia diringkas pada skema berikut. Jadi Bapak Ibu, di Indonesia deposit nikel itu dalam bentuk nikel laterit, dan ada 2 kelompok ya dapat diklasifikasikan. Yang atas itu adalah saprolite ya, yang high grade, kandungan nikelnya 1,8% ke atas, kandungan MgO-nya lebih tinggi, kandungan besinya lebih rendah. Nah, sudah diolah di dalam negeri, jadi yang sudah diberikan warna itu, sudah ada industrinya dalam negeri, menjadi nickel pig iron, ferronikel, nikel mate, kemudian sampai stainless steel slab, stainless steel hot rolled coil, stainless steel billet, dan lain-lainnya. Yang diberikan kotak warna merah itu belum ada industrinya di dalam negeri. Nah itu yang tipe saprolit, umumnya diproses dengan jalur pirometalurgi ya, dengan high temperature. Kemudian yang low grade tipe limonit itu umumnya diproses dengan jalur hidrometalurgi. Saat ini belum signifikan dimanfaatkan karena baru ada 1 industrinya tahun lalu ya berproduksi secara komersial, dan tapi beberapa lainnya itu cepat sekali perkembangannya. Nah ini diproses menjadi misalnya mixed sulfide precipitate, kandungan nikelnya 5561%, kemudian mixed hydroxide precipitate
Ini yang sudah ada di dalam negeri baru-baru ini, ya. Kemudian juga menjadi nikel murni dalam bentuk briket, dalam bentuk katot. Dan untuk menjadi baterai bisa sebenarnya melalui jalur piro maupun hidro sebenarnya. Kalau jalur piro itu dari nikel mate dilakukan pressure oxidation leaching, lalu pemurnian, solvent extraction, lalu kristalisasi menjadi nikel sulfat. Demikian pula dengan jalur hidro dari biji bisa melalui mix sulfide dan bisa mix hydroxide, ya. Juga tentu pure nikel kalau halus powder dia bisa dilarutkan kembali menjadi nikel terlarut dan dikristalisasi menjadi nikel sulfat. Nah, di hilirnya sebagian justru sudah ada ya di dalam negeri seperti medical tools sampai ke atas railways dan seterusnya. Nah, yang belum ada baterai sendiri belum ada saat ini ya, di dalam negeri masih mau akan ya. Jadi ini pohon industri ini bisa dikelompokkan mining, extraction, and refining to finish product yang kami lakukan di program studi teknik metalurgi ITB. Lalu di hilirnya itu finish good dan applications. Baik. Ini prediksi kebutuhan nikel untuk baterai ya. Ini menurut Roskill ya. Saya lanjutkan dengan proses ekstraksi dan pemurnian biji nikel laterit dan penggunaannya untuk baterai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara pengolahan pemurnian biji nikel di Indonesia nikel laterite ore, maka prosesnya itu dimulai dengan mining ya, dan miningnya sendiri adalah open pit mining, tambang terbuka cukup dangkal, kemudian diproses dalam processing plant menghasilkan berbagai bentuk produk. Jadi berbeda dengan misalnya tembaga yang produk akhirnya tembaga katoda saja ya. Untuk nikel ini cukup bervariasi, mulai dari nikel pig iron, ferronikel untuk terutama keduanya untuk stainless steel, mixed hydroxide precipitate, nikel mate, nikel katod, nikel briket, nikel sulfate. Nah, ini sekarang diklasifikasikan berdasarkan kemurniannya menjadi produk nikel kelas 1 dan kelas 2. Isunya di Indonesia yang kelas 2 dibatasi, dimohon diharapkan kelas 1 yang meningkat. Arahnya juga ke arah baterai. Baik, dari biji nikel menjadi material prekursor katoda, pada dasarnya prosesnya mining, mineral extraction, kemudian refining raw material ya. Dalam hal ini intermediate product misalnya MHP, ini belum bisa menjadi baterai, masih harus dimurnikan lagi, dan saat ini material template yang digunakan adalah garam-garam sulfatnya yang murni ya. Misalnya nikel sulfat, kobalt sulfat, mangan sulfat, baru material sulfat ini diproses lebih lanjut menjadi prekursor yang warnanya hitam itu di kanan, yang nanti di-coatingkan ke current collector, misalnya aluminium ya, digulung ya di katoda dan seterusnya ya, di manufacturing dari baterai tersebut. Nah, jadi dari MHP ke nikel sulfat saat ini juga belum ada industrinya. Ini menjadi tantangan kita juga karena ya added value-nya tentu lebih tinggi ya, dibandingkan harga nikel murni itu kurang lebih 1,2 kali lipat ya, digunakan untuk baterai. Demikian pula dari nikel sulfat sampai prekursor saat ini juga belum ada, meskipun banyak direncanakan ya, harapannya berhasil ya, dan memberikan manfaat setinggi-tingginya untuk bangsa Indonesia. Baik, sedikit mengenai pembuatan prekursor katoda baterai lithium, dalam hal ini tipe nikel manganis kobalt. Jadi pada dasarnya tadi garam sulfat tadi ada 3 jenis, nikel sulfat, kobalt sulfat, mangan sulfat untuk NMC, dikonversi terlebih dahulu menjadi karbonat di continuous stir tank reaktor yang sebelah atas itu yang diberikan bulat merah. Nah, jadi di situ dari karbonat yang diperoleh murni dilakukan mixing dengan lithium karbonat, lalu dilakukan sintering untuk menghasilkan prekursor katoda yang bergantung stoikiometrinya ya. Jadi kalau NMC 811 berarti rasio molnya 811 antara nikel, mangan, dan kobalt. Baik. Kemudian komposisi kimia baterai grade nikel sulfate ini murni, cukup murni, kemurniannya tinggi.
Jadi kemurniannya di atas 99%, kalau kadarnya lebih dari 22,3%, demikian pula kobalt. Jadi kemurnian ini menjadi parameter kunci, dan bagi kami di metalurgi proses, ya inilah challenge-nya ya, menghasilkan material produk yang murni dari raw material yang cukup kotor ya. Baik, saya lanjutkan dengan hasil-hasil riset yang telah dilakukan di ITB kami ya, di program studi dan kelompok keahlian teknik metalurgi. Jadi dari hulu ke hilir yang kami lakukan, dan proses ekstraksi pemurnian nikel ini salah satu fokus riset saya ya di bidang hidroelektrometalurgi. Selain yang lainnya tentu misalnya ekstraksi emas dan lain-lainnya ya. Jadi ini salah satu. Nah ini dari hulu ke hilir, mulai dari leaching, pemurnian larutan, sintesis MHP, kemudian pemurnian MHP sampai nikel sulfat ya, dan kobalt sulfat. Saya akan sampaikan beberapa saja, dan dalam 2 tahun terakhir ini kami dalam kerangka MMII Award ya dari MindID berkolaborasi dengan Universitas Negeri Solo ya, dalam hal ini adalah PUI, Pusat Unggulan Iptek Teknologi Penyimpanan Baterai UNS, dan MindID untuk mensintesis material prekursor katoda baterai lithium NMC 811 dan memfabrikasi sel baterainya hingga menguji performa elektrokimianya. Di gambar yang di tengah bawah itu foto kami saat berkunjung ke Pusat Unggulan Iptek Teknologi Penyimpanan Energi Listrik UNS. Nah, jadi ilustrasinya di atas yang kami lakukan mulai dari biji nikel yang diberikan oleh industri ya, kemudian leaching, itu terlihat foto autoclave-nya, solvent extraction, kristalisasi sampai dihasilkan kristal sulfat yang warnanya hijau itu. Kemudian dari situ diproses lebih lanjut menjadi material prekursor katoda NMC 811, kemudian difabrikasi sel baterai lithiumnya yang paling kanan itu. Kemudian juga diuji performanya dibandingkan dengan prekursor komersial dan juga yang lainnya. Nah, ini beberapa contoh hasil penelitian kami untuk pelindian banyak dicoba, mulai atmospheric agitation leaching, di mana kalau kita langsung melakukan pelindian dengan asam sulfat, recovery-nya kira-kira bisa mencapai juga 92%. Namun problemnya adalah konsumsi asam yang cukup eksesif ya, karena tidak selektif terhadap besi, di sekitar 1000 kilo per ton biji kering ya. Nah, kontributor pengkonsumsi asamnya bisa dilihat di sebelah kanan, terutama besi ya, karena kadarnya memang 50% dalam ore ya. Kemudian ada magnesium, manganis. Lalu kami coba juga melakukan pelindian dengan menggunakan air laut yang dicampur dengan asam sulfat. Objektifnya adalah membentuk jarosite ya, yang merupakan produk reaksi antara ferric sulfat yang larut besi ya, dengan sodium sulfat yang terbentuk dari reaksi air laut dengan asam sulfat. Nah, jadi bisa ditunjukkan pada gambar berikut, recovery nikelnya meningkat tuh yang warnanya ekstraksinya ya 90% warna hijau, dari kalau asam sulfat saja dengan penambahan asam tertentu yang hijau sebelah kanan. Nah, mengapa bisa meningkat? Ya karena ada generasi asam yang baru simultan dengan pembentukan jarosite yang reaksi di bawah itu bisa dilihat dari grafik yang di atas ekstraksi besi menurun dengan berjalannya waktu karena adanya presipitasi sodium atau natrojarosite ini. Kemudian kami analisis juga residunya memang dideteksi adanya natrojarosite pada hasil XRD yang ditampilkan di sebelah kanan itu. Yang tengah. Baik, kemudian kami banyak mencoba-coba sampai akhirnya kita berkesimpulan bahwa memang harus high temperature, high pressure atau sedikit di bawah high pressure ya, untuk mendapatkan recovery dan khususnya selektivitas pelindian terhadap besi yang tinggi. Nah, jadi ini ditunjukkan di atas foto pelindian dengan autoclave yang kami lakukan. Nah, jadi bisa dilihat persen ekstraksi nikel dan kobalt terbaik sekitar 95% ya, hanya dalam 1 jam. Kemudian selektivitas terhadap besi sangat baik. Bisa dilihat di sini dengan naiknya suhu memang presipitasi besi akan semakin meningkat ya.
Jadi dari 180 sampai dengan 240 itu. Demikian pula satu lagi yang cukup penting adalah ekstraksi skandium. Jadi pada suhu tinggi ekstraksinya baik ya skandium ini. Jadi di sini kelebihannya proses high pressure leaching ini. Saya tidak sampaikan yang pemurnian, langsung ke sintesis MHP. Banyak percobaan dilakukan, misalnya performa presipitasi sebagai fungsi dari jenis neutralizing agent, penggunaan seed, temperatur dan lain-lainnya. Ini saya tampilkan salah satu contoh saja pengaruh suhu dan penambahan MHP, seed MHP terhadap presipitasi nikel dalam MHP, ya, mixed hydroxide precipitate. Jadi terlihat dengan penambahan MHP, presipitasi nikel berlangsung lebih cepat karena mekanisme nukleasi heterogen. Ya, saya kira ini sesuatu yang juga sudah dilakukan di industri, menjadi praktek yang diterapkan secara komersial di industri. Lalu MHP itu untuk menjadi nikel sulfat harus dimurnikan lagi, ya, bisa dipakai untuk baterai. Dilakukan proses releaching sangat mudah pada tekanan atmosfer, suhu ruangan 1 molar ya. Nah ini adalah konsentrasi larutan hasil pelindian MHP yang diperoleh ya. Jadi ada impurities yang cukup tinggi Mg di sana ya, karena memang ketika presipitasi ikut mengendap. Lalu kami melakukan banyak penelitian solvent extraction. Kira-kira ini yang banyak dilakukan di industri ya. Jadi ekstraksi pelarut 3 tahap, di mana tahap 1 itu mengekstraksi pengotor dengan DEPA. Lalu ada scrubbing di sana, melepaskan nikel dan kobalt yang ikut, stripping pengotor dikembalikan. Lalu tahap 2 itu ekstraksi pelarut untuk mengekstraksi kobalt dengan cyanide 272. Lalu stripping dikristalisasi kobalt sulfat. Yang tahap 3 adalah dengan Versatic 10. Lalu nanti ketika neutralizing agentnya amonia akan dihasilkan juga amonium sulfat selain nikel sulfat yang digunakan untuk baterai. Nah ini biasanya ada tahapan scrubbing, lalu ada tahapan juga ketika ada minor deleterious element seperti copper dan zinc ya. Ini mungkin perlu tambahan langkah, misalnya menghilangkan dengan presipitasi dalam bentuk sulfidanya atau menggunakan ion exchange resin tertentu. Yang kami lakukan juga adalah melakukan solvent extraction secara bertahap dengan Ni loaded cyanide 272 ya. Jadi MHP dilakukan releaching paling kiri itu, lalu di ekstraksi nikel dan kobaltnya dengan Versatic 10 untuk memisahkan nikel kobalt ya, lalu stripping. Nah, dilakukan preloading nikel menjadi Ni cyanide. Nah, dari situ dapat menghasilkan kemurnian yang tinggi di larutan akhir tahap 3 dengan Versatic 10 ya. Ini harusnya tahap 3 ya, karena tahap 2-nya adalah Ni cyanide. Nah, ini hasilnya yang bawah. Pada tahap 3, sodium yang terekstraksi yang menjadi problem ketika neutralizing agentnya adalah NaOH itu hanya 0,27%, dan terakhir larutan hasil stripping Versatic itu sudah kemurniannya 99,48% nikel ya, yang bisa dikristalisasi menghasilkan nikel sulfat. Baik, ini beberapa capture kegiatan untuk menghasilkan kristal nikel sulfat, percobaan solvent extraction, kemudian kristalisasi dan produk kristalnya. Nah ini yang diproduksi dengan massa tertentu untuk dipreparasi menjadi sel baterai lithium NMC 811. Tidak dilakukan di ITB, di UNS tadi saya sampaikan. Nah, ini hasil analisis produk kristalnya. Jadi setelah berkali-kali mencoba ya akhirnya dideteksi, dihasilkan nikel sulfat murni ya. Ini hasil XRD, hasil SEM-IDS-nya dan penampakan fisik dari nikel sulfat yang diperoleh. Nah ini yang diproses lebih lanjut menjadi prekursor katoda. Lalu kami juga meneliti rute alternatif pemisahan nikel dan kobalt dengan metode yang dinamakan oksidasi presipitasi selektif dengan bantuan gas ozon. Jadi konsepnya nikel dan kobalt juga besi, kromium yang divalen, dioksidasi, mengendap ya. Lalu dari larutan yang sudah dipisahkan nikel kobaltnya itu nanti dilakukan kristalisasi nikel sulfat, jadi diharapkan lebih cepat dan tidak bergantung pada exotic chemical ya, seperti tadi DEPA atau Versatic 10 cyanide 272 yang tidak tersedia dalam negeri dan produsen tertentu saja yang mempunyai. Jadi ozon ini mempunyai potensial reduksi yang paling tinggi ya, jadi mempunyai kekuatan mengoksidasi yang
sangat kuat. Yang kami lakukan menginjeksikan ke dalam larutan hasil pelindian MHP. Nah, ini hasilnya. Jadi memang mangan dan kobalt dapat dipendapkan dengan baik ya dalam waktu yang relatif cepat dengan kopresipitasi nikel yang relatif rendah. Jadi mekanismenya ditunjukkan pada reaksi di sebelah kanan bawah. Di kobalt membentuk kobalt oksi hydroxide, mangan bentuk MnO2. Nah, kalau ada besi dia juga akan mengendap ya. Nah, perkembangan yang baru kami mencoba menggunakan micro to nano bubble ozone. Ini ilustrasinya di sebelah kiri dan ternyata lebih cepat ya presipitasi nikel mangan dalam waktu hanya 1 jam. Yang gambar di atas itu sudah terpresipitasi semua dengan kopresipitasi nikel yang lebih rendah. Nah, jadi nanti studi lebih lanjutnya adalah kombinasi antara metode tersebut dengan solvent extraction. Nah, bisa saja nanti diekstraksi dulu dengan versatik, kemudian nikel kobalt yang terekstraksi dilakukan stripping, lalu pemisahan nikel kobaltnya dengan oksidasi presipitasi selektif ini. Lalu bagaimana pemisahan CO dan Mn dari presipitat tadi, dan bagaimana juga bila dimungkinkan mensintesis CO Mn sulfat secara langsung sebagai prekursor katoda ya, yang dihasilkan dari presipitasi dengan ozon tadi, atau ozon dan sebenarnya campuran juga dengan oksigen. Baik, ini sintesis material prekursor katoda yang kami lakukan di UNS ya, bukan di ITB karena skemanya tadi kolaborasi. Jadi preparasi prekursornya, kemudian manufacturing baterai, dan baterai yang dihasilkan di sebelah kanan bawah itu. Kemudian baterai ini dipreparasi dengan 4 jenis sumber nikel yang berbeda. Yang pertama nikel sulfat yang kami sintesis sendiri, lalu nikel sulfat chemical yang ada di pasar, kemudian MHP sengaja digunakan, ya masih kotor, lalu satu lagi adalah prekursor komersial yang diimpor ya, dikonstruksi menjadi baterai, kemudian dilakukan pengujian charge discharge ya, hasilnya performa discharge, efisiensi awal dan ya discharge dan charge-nya itu sedikit lebih tinggi di atas sel baterai yang prekursor katodanya dari prekursor katoda komersial, lalu di atas yang bahan bakunya MHP yang bawah itu ya, jadi kapasitas spesifik dalam miliampere hour per gram. Jadi yang paling kanan yang warnanya hijau itu yang sumber nikelnya adalah nikel sulfat yang disintesis di laboratorium di ITB. Nah, jadi sudah kurang lebih sama dengan kapasitas baterai komersial ya, dalam 160 sampai 180 miliampere per gram. Kemudian juga dilakukan uji AIS ya, electrochemical impedance spectroscopy. Ini contoh tampilan kurva Nyquist-nya. Kemudian dianalisis dengan rangkaian listrik ekuivalen. Jadi di sebelah kanan itu aluminium sebagai current collector. Lalu ketika ada coating, ada JPEC itu JPE coating, RC coating. Nah, kami karena tidak coating, maka rangkaian listrik ekuivalen yang paling kanan itu yang digunakan, dan dengan beberapa persamaan akhirnya bisa ditentukan konduktivitas ion 4 jenis baterai tadi ya, yang sumber nikelnya berbeda, inline. Ketika pengusulan guru besar ini diusulkan melalui fakultas dan ITB, dan juga Dekan FTTM Profesor Sri Widiantoro periode 2015-2020 yang mengusulkan pengusulan GP saya di ITB, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu saya, terima kasih untuk ibu saya. Tanpa doa restu dari ibu saya mungkin saya tidak bisa menjadi seperti ini. Dan ibu saya yang selalu menjadi penyemangat ya untuk terus melangkah ke depan dan berbuat yang terbaik. Yang ketiga, saya menyampaikan ucapan terima kasih pada guru-guru saya di Teknik Pertambangan, Teknik Metalurgi ITB. Yang pertama Pak Durban hadir di sini, kemudian Pak Rozik, Pak Sunara Purwadaria, Pak Rizal. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan,
dan dukungan Bapak semuanya, kemudian para senior di sini yang hadir. Lalu khusus saya menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing saya S1, S2 dan S3. Mohon maaf, bisa di ini slide-nya. Jadi yang pertama, dosen pembimbing saya S1, S2, pembimbing pertama Dr. Sunara Purwadaria hadir di sini. Terima kasih banyak Pak Sunara. Pak Sunara pula yang mengajak saya sekian tahun lalu untuk menjadi dosen, dan beliau mewariskan juga budaya kerja yang saya kira sangat baik ya. Terima kasih Pak Sunara sekali lagi. Kemudian Profesor Iswandi Imran ya, pembimbing dua saya ketika saya magister dan doktor. Baik, ya ini dia. Lalu Profesor Peter Passen, supervisor saya di University of Leuven, Austria. Kemudian juga guru-guru saya di SMA 1 Ponorogo, SMP 1 Ponorogo, dan SD Ngunut di Kabupaten Ponorogo sana di Jawa Timur. Juga guru-guru saya para senior di program studi teknik pertambangan. Saya lihat Pak Darto hadir di sini, kemudian Pak Irwandi, sekira Pak Rudi Sayoga, Pak Aryo, dan lain-lainnya, para senior, para alumni yang hadir, Pak Setiawan, dan lain-lain yang selalu memberikan inspirasi. Kemudian saya memberikan ucapan terima kasih kepada pemberi rekomendasi guru besar saya. Yang pertama Profesor Sony Suprianto, senior saya di metalurgi, Profesor Rudi Sayoga Gautama, Pak Rudi, kemudian Prof. Yazid Bindar hadir melalui Zoom, terima kasih Pak Yazid, kemudian Profesor Mega Fatimah Rosana. Ucapan terima kasih saya, Dekanat FTTM tadi sudah sampaikan. Kemudian para senior dan sejawat khususnya di jurusan dan prodi teknik pertambangan dan metalurgi, kami masih keluarga yang sama ya. Di sini banyak yang hadir, khususnya Dr. Edi Sanwani, senior saya, kemudian Ibu Ismi Handayani, Ibu Siti Khadijah Khairun, rekan kolega sejawat saya, Dr. Zulfiadi, Dr. Ahmad Ardian Korda, para dosen yang lainnya, dan juga tenaga kependidikan teknisi di program studi teknik metalurgi ITB. Kemudian khusus ucapan terima kasih tentu untuk istri dan anak-anak saya hadir di sini. Sekira mereka paham kalau ayahnya sudah di ruangan kerja, mereka sudah paham apa yang dilakukan dan tidak banyak mengganggu ya. Kemudian kakak dan adik-adik saya hadir di sini, selalu mendukung saya, hadir juga pada acara orasi ilmiah ini. Saudara-saudara saya beberapa hadir, kemudian ibu mertua di Malang ya, kakak dan adik ipar sebagian hadir di sini. Kemudian para asisten dan dosen junior di Laboratorium Hidroelektrometalurgi, ada Pak Zela, Pak Wira, kemudian Pak Saka. Para alumni tambang dan metalurgi ITB, Pak Boman, dan lain-lainnya, Pak Hanafi, terima kasih kerjasama yang baik selama ini. Kemudian kolega dan mitra dari industri, khususnya dari Antam, Main ID, PT Timah, Bumi Resources, PT Batu Licin 69. Dan khusus hadir di sini saya sampaikan terima kasih pada Pak Joni, Presidir PT Dharma Rosadi Internasional, waktu itu bersama-sama dengan Pak Rozik, Pak Sunara, memberikan bantuan finansial untuk pembelian peralatan laboratorium pada saat saya baru kembali dari pendidikan S3 di Austria. Saya kira mohon tepuk tangannya untuk Pak Joni hadir. Nah, itu penting sekali, jika tidak tentu kesulitan ya kita melakukan research. Kemudian teman-teman sekolah dan teman-teman kuliah seangkatan banyak hadir di sini dari jurusan tambang. Ada Agustino, ada Indrawan, terima kasih kehadirannya. Kemudian juga dari SMA 1 Ponorogo banyak yang hadir di sini. Kemudian SMP 1 Ponorogo ada yang hadir. Lalu juga yang terakhir, last but not least, adalah mahasiswa. Ya. Mahasiswa khususnya yang saya bimbing ketika skripsi, tesis dan juga disertasi. Ada Pak Soleh juga di sini yang kami bimbing bersama-sama dengan Prof. Sony. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.
atas kehadirannya, atas dukungannya kepada saya. Selanjutnya saya akan membacakan janji Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengemban amanah sebagai Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 18 Juni 2022, Profesor Muhammad Zaki Mubarok. Terima kasih.